أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'a awliyaikal arifin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim. Waftah lana futuhal arifin waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azzul akram. Amma ba'du faqad qala muallifu hadzal kitab al-allamah Aliyun ad-Dabba' ibnu Muhammad ibni Hasan ibni Ibrahim al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarih wa anarana bi anwarih wa afadha alaina min barakatihi wa nafahatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu lan disunnahaken lahu kedue qari'ul Qur'an atau wa yustahabbu lan disunnahaken lahu maring qari'il Qur'an idza arada in arada lamun ngarepaken sapa qari'ul Qur'an ngarepaken al-qira'ata ing maca Qur'an. Apa kang disunnahaken apa ayyunazzifa nyento bersihaken sapa qari'il Qur'an fahu ing cangkeme qari'il Qur'an. Fahu ing cangkeme qari'il Qur'an dibersihaken bil khilali kelawan selilit. Summa bisiwaki mongko kari-kari kelawan siwak. Au nahwihi atawa padane siwak. Mingkul lima nyatane saben-saben perkara silaima yunazzifu kang bisa bersihaken apa ma. Kuwen lamun cangkeme suci. Lamun cangkeme kenang najis amma mutanajjisul fami. Anapun utawi wong kang kenang najis cangkeme iku fatukrahu mongko dimakruhaken lahu maring mutanajjisil fam apa al-qira'atu maca Qur'an. Bahkan ada pendapat yang mengatakan waqila lan diucapaken apa kang diucapaken tahrumu haram apa al-qira'ah. Kamasil mushafi kaya ndemek mushaf oleh ndemek bil yadi kelawan tangan an najisati kang najis. Pun pada pertemuan minggu yang lalu disampaikan seyogianya orang yang membaca Al-Quran menghadirkan di dalam hati bahwa dia sedang berdialog interaktif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia baca adalah kitabnya. Kalau bisa, dia membaca Al-Quran dalam keadaan syuhud, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu, maka minimal dia tetap membaca Al-Quran dengan baik,
dengan menjunjung tinggi etika dan adab, karena sesungguhnya dia sedang diawasi dan ada dalam monitoring pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya masih tentang adab dan etika orang yang membaca Al-Quran. Wa yustahabbu lahu idza aradal qira'ata ay yunazzifa fahu bil khilal thumma bisiwaki aw nahwih min kulli ma yunazzif. Disunnahkan bagi orang yang akan membaca Al-Quran terlebih dahulu membersihkan mulutnya. Karena mulut kita sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan adalah jalannya Al-Quran. Wong dalan biasa sing arepen dilewati beku enak liwati baka dalane bersih. Laka gangguan, laka kayu, laka paku. Maka demikian Al-Quran. Agar jalannya Al-Quran keluar melalui mulut kita itu lancar, juga enak, maka bersihkan terlebih dahulu mulut itu. Pertama, dengan menggunakan tusuk gigi. Diseliliti, utamanya untuk orang-orang yang memang giginya renggang atau giginya berlubang. Dalam salah satu kitab dijelaskan setiap satu huruf dalam Al-Quran itu memiliki banyak khodam malaikat. Dan malaikat paling tidak suka dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Maka gudal-gudal, bahasa Indonesia apa gudal? Diseliliti dingin. Ki arepen kanggo lewati Quran, diseliliti dingin. Dan ini menurut penjelasan para ulama bukan hanya sunnah tapi juga bermanfaat baik untuk gusi maupun gigi kita. Sangat baik dalam rangka memelihara kesehatan gigi dan gusi. Yang terpenting, jangan menggunakan bambu. Tadi selilit iku makruh nggunakaken pring. Itu berbahaya. Sementara kita masih melihat di toko-toko tusuk gigi itu sebagian ada yang menggunakan bambu. Kemudian setelah kita bersihkan menggunakan tusuk gigi, kita bersihkan dengan menggunakan siwak. Tentu utamanya menggunakan kayu arok. Carae kapan nyiwaki untu malang, kapan nyiwaki ilat memanjang. Dan pada saat hendak bersiwak itu, terlebih dahulu kita membaca doa Allahumma barik li fih ya arhamar rahimin. Ini doa hendak bersiwak. Allahumma barik li fih ya arhamar rahimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Ali. Hadisnya mauquf, sanadnya berhenti pada sahabat Ali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Tidak berhenti pada sahabat Ali, tapi langsung dari sahabat Ali kemudian
bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua versi. Versi pertama menyebutkan hadis ini mauquf, artinya mauquf, sanadnya berhenti di sahabat. Nah, versi kedua mengatakan marfu, sampai ke Rasulullah. Kalau yang mauquf itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kalau yang marfu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Inna afwahakum turuqun lil Qur'an, fatayyibuha bisiwak." Sesungguhnya mulut kalian itu adalah jalan lewatnya Al-Quran. Karena itu bersihkan dengan siwak, harumkan dengan siwak. Hukum asal dari bersiwak ini sunnah. Ketika sesuatu memiliki hukum asal sunnah, maka tidak berlaku padanya hukum mubah. Ini kaidah sudah. Karena itu, kemungkinan yang terjadi pada hukum siwak ini, selain sunnah, bisa menjadi wajib. Ketika dalam rangka untuk menghilangkan najis, itu harus dengan bersiwak. Atau untuk menghilangkan bau yang tidak enak karena akan mendatangi satu perkumpulan, atau karena akan menghadiri sholat Jumat dan bau tidak sedap mulut itu tidak bisa hilang kecuali dengan siwak, maka bersiwak menjadi wajib. Yang kedua, makruh. Menurut versi sebagian ulama, bagi orang yang sedang berpuasa setelah masuknya waktu zuhur. Tapi menurut pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syarafiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi sendiri, tidak makruh. Pokoknya setiap saat, kapanpun, dimanapun bersiwak, termasuk bagi yang sedang berpuasa, setelah masuknya waktu zuhur, itu tetap disunnahkan bersiwak. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Ruslan di dalam Manzumatuz Zubatnya, "Ammastiyaku sha'imin ba'da zawal, fakhtira lam yukrah wa harramul wisal." Fakhtira lam yukrah, dalam syarahnya dijelaskan, ay fakhtarahu an-Nawawi. Yang ketiga, jadi hukum asal sunnah. Kemudian yang kedua, bisa menjadi wajib. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, haram. Ketika siwak yang digunakan siwak orang lain tanpa izin dan tidak ulima ridho. Yang pasti tidak terkena hukum ibahah. Tidak ada siwak dimubahkan, itu tidak ada. Karena tadi di awal dikatakan kaidahnya bahwa makana asluhu an-nadab la ta'ti fihil ibahah. Sesuatu yang hukum asalnya sunnah, maka tidak akan mengalami atau tidak akan mengalami kondisi dimubahkan. Dan manfaat siwak ini luar biasa. Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya membersihkan dan mensucikan mulut. Kemudian memutihkan gigi. Mengharumkan bau mulut. Menguatkan gusi. Membersihkan tenggorokan dari semisal dahak. Meningkatkan dan menajamkan kecerdasan. Menajamkan mata.
memperlambat keluarnya uban, meratakan punggung. Insya Allah orang yang rajin bersiwak ketika usia tua, dia tidak akan mengalami bungkuk. Melipat gandakan pahala. Sholat antara bersiwak lebih dulu dengan tanpa bersiwak, itu pahalanya jauh lebih besar sholat yang diawali dengan bersiwak. Melapangkan rizki, memudahkan urusan, menghilangkan pusing kepala, menghilangkan sakit gigi, menjaga gigi agar tidak cepat berlubang, menambah kefasihan, mensucikan hati, menguatkan badan, menyehatkan pencernaan dan menguatkannya. Masya Allah, ini yang punya penyakit gangguan pencernaan ini. Kemudian membuat berkembangnya harta. Yunammi al-mal. Menormalkan tumbuh kembang anak. Jadi anak yang dari kecil diajari bersiwak, maka tumbuh kembangnya akan normal, akan baik. Dan yang lebih dahsyat lagi, wa yurdir Rabb, membuat Allah ridho. Wa yusahilun naz'a, memudahkan keluarnya ruh saat sakaratul maut. Wa yudzakkirus syahadah indal maut, dan mengingatkan orang yang akan meninggal dunia untuk bisa membaca la ilaha illallah. Masya Allah. Makanya bahkan wong kaji tekaka aja rebutane gegere ketel kuning. Kunci keduman siwak ngelendeng. Kita waktu harapan mangkat ngamplope pada oleh siwak kan si ketel kuning. Lah, ini siwak luar biasa manfaatnya. Kalau tidak ada siwak, bisa yang lain. Yang penting membersihkan gigi, membersihkan mulut. Bisa dengan menggunakan kain yang kasar. Bagaimana kalau pakai jari? Lah ini dalam fikih Syafi'i dijelaskan. Kalau jari itu kasar dan jari itu jarinya orang lain, maka tetap sunnah. Tapi kalau pakai jari sendiri, nggak sunnah. Kalau pakai sikat, sunnah. Namun, saya sampaikan, sebagian ulama yang wirai tidak suka bersiwak menggunakan sikat gigi. Di antaranya Al-Allama Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Siddiq Al-Ghumari, ulama kelas dunia dari Maroko. Di dalam kitabnya Ta'rifil Mu'tasi bi Ahwali Nafsi, ketidaksukaan beliau bukan karena sikat gigi itu tidak bisa membersihkan gigi, tidak bisa membersihkan mulut. Tapi lebih ketidaksukaan beliau di dalam kitab itu dijelaskan karena yang pertama menemukan, yang gemar dan rajin melaksanakan, menjalankan sikat gigi, menggunakan sikat gigi itu adalah orang-orang di luar Islam.
Jadi beliau karena saking kehati-hatiannya, itu beliau katakan bahwa aku tidak suka melakukan apapun yang di situ ada unsur menyerupai non-muslim. Wa akrahu ma fihi tashabbuh bi ahli hadzal waqt alladhi yahzuna hadzwal kuffar khatwatan bi khatwah. Saya tidak suka meniru orang-orang zaman sekarang yang selangkah-selangkah mereka menyerupai orang-orang dan muslim. Karena itu lebih lanjut beliau mengatakan fa ukhalifuhum fi hayati libasihim. Cara berpakaian aku tidak mau seperti mereka. Wa mahabbatim litasannu' wa tazayyun min mashi asnanihim bil farrusha al ifrinjiyah masti'malil adwiyati ma'aha li ziyadati fi tabyidil asnan. Kemudian aku juga tidak suka kegemaran mereka untuk bersolek, berhias dengan membersihkan gigi mereka menggunakan sikat gigi, ditambah obat-obatan untuk memutihkan gigi, odol-odol. Kemudian wa kathrati isti'malir rawaih al-itriyah minal qolonya wa ghairiha minal uturil ifrinjiyah al-mahdhah allati araha la tuwafiq illa nisa. Juga menggunakan parfum-parfum yang mengandung kolonye dan lain sebagainya, parfum-parfum barat yang aku melihat itu hanya cocok untuk para wanita. Tapi orang-orang Islam sekarang yang laki-laki pun meniru, dan saya tidak suka, kata beliau. Amma mutanajjisul fam fatukrahu lagul qiraah. Oke. Jadi kembali, ketika akan membaca Al-Quran maka disunnahkan membersihkan mulut kita dengan menggunakan tusuk gigi, kemudian dengan siwak atau apapun yang bisa membersihkan mulut dan gigi. Adapun orang yang mulutnya terkena najis, maka dimakruhkan baginya membaca Al-Quran. Ini menurut pendapat yang ashah. Lah, pendapat muqabilul ashah mengatakan haram. Dalam kitab Umdatul Mufti karya Al-Allamah Muhammad ibn Abdurrahman Al-Ahdal disebutkan, mas'alatun yajuzu syarbul mida'ah fi halaqatil Qur'an aw ilmin syar'i wala yahrumu dzalik. Yajuzu syarbul mada'ati fi halaqatil Qur'ani aw ilmin syar'iyyin wala yahrumu dzalik. Bal ghayatu amrihi annahu makruhun tanzihan. Yuthabu tarikuhu imtithalan wa yu'jaru 'ala dzikri. Ghairu anna ajri tariki atam wa akmal
wa qad sarraha al-ashab bi karahati qiraatil Qur'an mimman famuhu mutanajjis wa la yahrumu fil ashah wa bil aula syaribut tambak li anna famahu tahir ittifaqan qalahu syekhun al-muallif. Boleh menghisap rokok dengan pipa. Jadi al-mada'ah itu sejenis pipa atau alat untuk menghisap rokok. Boleh menghisap rokok ya dengan pipa dalam halaqah Al-Qur'an atau halaqah ilmu syar'i. Tidak haram. Pogane makruh tanzih. Orang yang meninggalkannya karena patuh diganjar. Tapi yang tidak meninggalkannya tetap diganjar. Namun yang meninggalkan tentu ganjarannya lebih sempurna daripada yang tidak meninggalkan. Ashabus Syafi'i menjelaskan makruh membaca Al-Quran oleh orang yang mulutnya terkena najis. Menurut pendapat yang ashah tidak haram. Lah kalau mulut yang kena najis saja itu untuk membaca Al-Quran tidak haram, apalagi sekedar mulut yang terkena asap rokok. Wabil aula syaribut tambak, lebih-lebih orang yang menghisap tambak. Kenapa? Li anna famahu tahirun ittifaqo, karena mulutnya disepakati ulama suci. Qala wa yajuzu syarbut tambak fil masjid lakinnahu makruhun tanzihan. Boleh menghisap tembakau, menghisap rokok di dalam masjid, tapi makruh tanzih. Kenapa? Li'annahu idza jaza ikhrajur rihi fil masjid fadukhanut tambaki aula. Karena ketika kentut di dalam masjid saja boleh, apalagi sekedar menghisap rokok. Tentu lebih boleh. Jadi adapun orang yang mulutnya terkena najis, maka makruh baginya membaca Al-Quran. Ini pendapat yang ashah. Pendapat muqabil ashah mengatakan haram. Seperti halnya menyentuh mushaf dengan menggunakan tangan yang terkena najis. Walau qata'a, lan lamun megot sapa qari. Walau qata'alan lamun megot sapa qari al-qira'ata ing maca Qur'an wa adalan balik sapa qari ilaiha maring qira'ah olehe balik an qurbin saking mangsa kang parek ustuhibba mangko disunnahaken lahu maring qari apa i'adatus siwaki mbaleni siwakan qiyasan krono dipadaaken alat ta'awudzi ing atase maca ta'awudz, maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakuna lan yenta'ana sapa qari aneku mutatahhiran, wong kang suci, mutatayyiban tur wong kang nganggo wangi-wangi, bima iwardin kelawan banyu mawar wa nahwihi lan padane ma iward. Wala tukrahu lan ora dimakruhaken opal qiraatu maca Quran lil muhditsi kedue wong kang duwe hadas cilik. Eling-eling, kapan ning kitab ana tembung hadas mutlak tanpa dijelaskan besar atau kecil, maka konotasinya hadas kecil. Jadi idza utliqal hadas fal muradu bihi al asghar. Wa kadza lan iku kaya mengkene muhdits la tukrah lahul qiraah al mustahadatu utawi wong wadon kang ngalami istihadah. Al mustahadatu te wong wadon kang kenang istihadah fi zamani ing dalam zaman al mahkumi kang dihukumi apa bi annahu kelawan setune zaman iku tuhurun suci. Wa ammal junubu lan anapon utai wong kang hadas jinabah wal haidulan wong kang haid iku fatahrumu mongko haram alaihi ma ing atase al junub wal haid opal qiraatu maca Quran.
Naam, yo bener jari mengkono-mengkono. Ammal junubu wal haid fatahrumu alaihimal qiraah. Ya juzu wenang lahuma kedua al junub wal haid apa an-nadhru ningali fil mushafi ing dalam mushaf. Wa imraruhu lan lumaku akan Quran. Dilumaku akan alal qalbi ingatase ati. Titik. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berikutnya. Ketika orang yang membaca Al-Quran akan berhenti. Ketika orang yang membaca Al-Quran itu berhenti. Bukan akan berhenti. Adab yang berikutnya ketika orang yang membaca Al-Quran itu berhenti. Bukan dalam rangka wakaf. Memang dia bermaksud menghentikan bacaan. Jadi kita mesti tahu dalam istilah membaca Al-Quran itu ada istilah wasol, ada istilah wakaf, ada istilah qata'. Wakaf itu berhenti. Ada lagi satu istilah sakat. Wasol itu berhenti, mengambil nafas, tapi tidak ada maksud menghentikan bacaan. Justru dia bermaksud akan terus melanjutkan bacaan. Itu namanya wasol. Jadi berhenti sejenak tanpa ada maksud memutus bacaan. Tanpa ada maksud memutus membaca Al-Quran. Ada sakat. Sakat itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Itu sakat. Dalam qiraah Imam Asim, di dalam Al-Quran itu ada 3. Kemudian qata' itu berhenti dan tidak ada maksud untuk melanjutkan bacaan. Itu namanya qata'. Lah kalau wasol itu nyambung terus, itu namanya wasol. Lah pada saat orang yang membaca Al-Quran itu berhenti dengan maksud memutuskan bacaan. Kemudian dalam waktu yang dekat dia ingin memulailah lagi, maka disunnahkan baginya untuk mengulangi bersiwak. Beda kalau berhentinya tidak ada maksud memutuskan bacaan alias wakaf, maka tidak perlu mengulang bersiwak. Jelas. Hal ini dianalogikan, dikiaskan sebagaimana membaca ta'awudz. Orang yang akan baca Al-Quran disunahkan baca ta'awudz. Ya kan? Ketika kemudian dia berhenti dengan maksud untuk memutus dari membaca, kemudian setelah itu dia ingin membacalah lagi, maka disunahkan baginya mengulang ta'awudz. Jelas? Oke. Wa ayyakuna mutatahhiran mutatayyiban bima'i wardin. Kemudian kesunahan berikutnya seyogianya kalau bisa ketika membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci tempat, suci tubuh, suci pakaian, bahkan wangi, mengenakan wewangian dengan menggunakan air mawar, utamanya dicampur dengan kasturi atau parfum-parfum yang lain. Wala tukrahul qira'atu lil muhdits. Tidak dimakruhkan membaca Al-Quran bagi orang yang memiliki hadas kecil. Demikian pula wanita yang mengalami istihadah tidak dimakruhkan baginya membaca Al-Quran di waktu itu dia hukumi suci. Adapun orang yang memiliki hadas jinabah dan wanita yang sedang haid, maka bagi keduanya haram membaca Al-Quran. No, betul haram. Tapi kalau sekedar melihat mushaf dan membacanya hanya dengan dilewatkan melalui hati, dari bahasa wong Jawa dibatin, tanpa mengeluarkan suara, maka itu boleh. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, membaca Al-Quran tidak dimakruhkan bagi orang yang punya hadas kecil,
Juga tidak dimakruhkan bagi perempuan yang sedang mengalami istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah itu keluarnya darah yang melampaui batas maksimum haid. Jadi ketika ada orang keluar darah lebih dari 15 hari, maka itu namanya istihadah. Orang yang mengalaminya disebut mustahadah. Beda dengan darah haid. Kalau darah haid itu kan darah yang keluar selama minimal 24 jam. Selama minimal sehari semalam. Kalau keluarnya terus menerus. Kalau keluarnya tidak terus menerus, maka ketika dihitung, dijumlah, itu minimal ada 24 jam. Maksimal 15 hari 15 malam. Baik darah yang keluar itu terus menerus atau terputus dengan catatan ketika dijumlah total akhirnya mencapai minimal 24 jam. Maka darah yang keluar tidak ada 24 jam itu namanya darah fasid. Darah yang keluar melampaui batas maksimal haid itu dinamakan istihadah. Nanti istihadah ini kelasnya macam-macam. Ada yang pemula. Artinya pemula, dia pertama kali keluar darah langsung melampaui 15 hari. Maka disebut mubtadi'ah. Paham kan? Lah kemudian dilihat darah yang keluarnya satu warna, satu macam, atau lebih dari satu macam. Kalau darah yang keluar lebih dari satu macam, berarti orang itu bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Maka dia disebut mubtadi'ah mumayyizah. Kalau darah yang keluar itu hanya satu warna. Dari sejak pertama keluar sampai lebih dari 15 hari, maka dia disebut mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kalau sebelum dia mengalami istihadah, dia sudah pernah haid dan suci, kemudian yang kesekian kalinya darah yang keluar darinya lebih dari 15 hari, maka dia disebut mustahadah mu'tadah karena sudah pernah mengalami haid dan suci sebelumnya. Ini juga harus diingat darah yang keluarnya satu warna atau lebih dari satu macam. Kalau satu macam, maka dia disebut mu'tadah ghairu mumayyizah. Karena tidak ada darah yang perlu dia bedakan. Tapi kalau ternyata keluarnya bermacam-macam, seminggu yang pertama darah hitam, seminggu berikutnya darah merah, maka dia disebut mu'tadah mumayyizah. Ada lagi orang yang mengalami istihadah. Dia sudah pernah haid dan suci. Tapi ketika ditanya, berapa hari biasanya kau haid? Sudah darah yang keluar itu satu warna. Ditanya. Kan mestinya kalau satu warna itu dikembalikan pada kebiasaan. Kalau lebih dari satu macam, maka dikembalikan darah yang kuat itu haid, darah yang lemah itu istihadah. Ini ada orang keluar darahnya satu warna. Maka mestinya yang dihukumi haid sesuai dengan kebiasaan haid yang sebelumnya. Pas ditanya, biasanya kamu haidnya berapa hari? Lupa. Keluarnya pas waktu apa? Nggak inget. Berhentinya wayah naon? Toh ngerti. Lah ini namanya mutahayyiro, wong bingung. Paham kan? Wong bingung. Nah, itu punya aturan khusus untuk mustahadah ini. Tapi yang pasti, wanita yang mengalami istihadah, waktu yang dia lewati, itu ada waktu yang dihukumi haid, ada waktu yang dihukumi suci. Paham tidak? Jadi kalau dia menentukan haidnya menggunakan tamyiz, artinya darah yang kuat itu haid, darah yang lemah istihadah, berarti selama keluar darah kuat, berarti dia dihukumi haid. Maka dia tidak boleh membaca Al-Quran. Ketika darahnya sudah berganti darah lemah, maka berarti dia dihukumi suci. Maka dia boleh membaca Al-Quran sebagaimana orang yang punya hadas kecil. Kalau darahnya itu tidak satu macam, darahnya satu macam, maka yang dihukumi haid berapa hari dikembalikan kepada kebiasaannya.
Kalau biasanya dia haid seminggu dan seminggunya sudah lewat, maka seminggu dihukumi haid, dia tidak boleh baca Quran. Seminggu setelahnya atau hari berikutnya setelah 1 minggu itu, maka dihukumi suci. Dia seperti orang yang punya hadas kecil, boleh membaca Al-Quran. Jelas atau tidak? No. On. Ada aturannya, ada. Loh, ayo kapan ngaji kitab Istihadah mangkane? Loh, karena ketika kita menghukumi haid berdasarkan kuatnya darah, itu tidak mutlak, ada syaratnya. Ketika syarat tidak dipenuhi, maka hukum dikembalikan kepada mumayyizah yang tidak memenuhi syarat. Haidnya 1 bulan, 1 hari, 1 malam, selebihnya suci. Makanya ngaji, penting ngaji ini. Wis poke eling-eling pesene bangun. Loh, mondok iku sampai rabi, tapi ngaji sampai mati. Oh, eling-eling. Di kapan mondok sampai rabi, sampailah laki, tapi kapan ngaji sampai mati. Kena mondok mari, kapan rabi, kapan laki, tapi ngaji beli kena bagian wis rabi, bagian wis laki. Ngaji sampai mondok, sampai laki, sampai rabi, hari ngaji sampai mati. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, di sini beliau hanya menjelaskan pendapat yang mu'tamad. Hanya menyebutkan kaul jadidnya Imam Syafi'i. Bahwa wanita yang haid, juga orang yang junub haram membaca Al-Quran. Imam Syafi'i dalam kaul qadimnya mengatakan khusus bagi wanita yang haid. Tidak berlaku untuk yang junub. Wanita haid yang dia hafal Quran. Dan seandainya tidak deres, tidak murojaat, takut lupa. Lah, bagaimana tidak? Lawong haid tiap bulan setengah bulan, Ji. Tadi setiap bulannya setengah bulan haid, setengah bulan suci. Tadi lamun blinderes setengah bulan kayak wis blinderes sedina bakal Jumat liburan bae ya sorogane grodal gradul. No, apa maningkin setengah bulan blinderes merdeka. Wah, ya mundak maning. Lah maka kata Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, perempuan yang khawatir ketika dia tidak membaca Al-Quran, lupa Al-Quran, maka dia boleh membaca Al-Quran normal seperti ketika dia tidak haid. No. Tapi kalau merujuk kepada kaul jadidnya Imam Syafi'i, pendapat barunya Imam Syafi'i, tidak boleh. Orang yang junub, orang yang haid haram membaca Al-Quran. Kecuali kalau sekedar melihat mushaf dan membaca Qurannya dengan hati. Paham durung? Bahasa Jawa dibatin. Baik, sebagai penutup, kita akan sampaikan tentang hukum membaca Al-Quran bagi orang yang haid. Ketika membacanya sekedar dibatin dalam hati, ulama sepakat. Semua madhab mengatakan boleh. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhil Muhadzab mengatakan jaiz bila khilaf. Boleh, no debat. Tanpa debat. Oke. Lah bagaimana ketika dia membacanya sampai mengeluarkan suara? Wa amma in kanat qira'atuha nutqan bil lisan fajumhurul ulama ala annahu mamnu' wa ghairu jaiz. Ketika membaca Qur'annya, wanita yang haid itu sampai diucapkan, sampai keluar suara. Maka mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Dilarang dan tidak boleh. Wa qala al-Bajuri wa Ibnu Jaririn At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ulama madhab Syafi'i. Beliau termasuk ashabu Syafi'i. Wabnul Munzir huwa jaiz. Imam Bajuri, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnul Munzir mengatakan boleh. Naon.
Wa hukiya an Malikin wa an Syafi'i fil qaulil qadim. Pendapat yang membolehkan wanita yang sedang haid membaca Al-Quran dengan bersuara, ini juga diceritakan sebagai pendapatnya Imam Malik dan pendapat dulunya Imam Syafi'i. Kaul qadimnya Imam Syafi'i. Al-Bukhari menyebutkan dari seorang tabi'in bernama Ibrahim An-Nakhai, mengatakan la ba'sa an taqra'al ayah. Tidak apa-apa kalau yang dibacanya ya 1-2 ayat. Oke. Coba kita lewat ke pendapat ulama yang pendapat-pendapatnya terutama dalam soal akidah banyak kontroversi dengan pendapat kita. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kita mesti jujur loh memandang Ibnu Taimiyah. Dalam persoalan akidah ada beberapa hal yang kita tidak sepakat dengan dia. Bahkan menentang keras pendapat-pendapatnya. Tapi kita harus mengakui keilmuan Ibnu Taimiyah dalam bidang dan fan yang lain patut diacungi jempol. Bahkan praktisi-praktisi keuangan syariat sekarang itu banyak yang mengikuti pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah. Oke. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa, Majmu'ah Ibnul Qasim, Sahifah 191 juz 26. Beliau mengatakan, laisa fi man'iha minal Qur'ani sunnatun aslan. Fa inna qawlahu la taqra'il haid walal junub syai'an minal Qur'an haditsun dha'if bittifaqi ahlil ma'rifati bil hadis. Wa qad kanatin nisa yahidna fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falau kanat muharramatan alaihinna kas-shalah lakana hadza mimma bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tu'allimuhu ummahatul mu'minin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun hadis yang melarang perempuan yang haid membaca Quran. Tidak ada. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis la taqra al-haid wal junub syai'an minal Quran? Wanita yang haid, orang yang sedang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Maka beliau mengkomentari hadis tersebut merupakan hadis yang disepakati oleh semua ulama pakar hadis sebagai hadis dhaif. Dan kita tahu kaidahnya, hadis dhaif tidak boleh dijadikan argumen dalam urusan halal haram. Hanya boleh dipakai dalam rangka targhib. Membuat orang cinta melakukan kebaikan, menakut-nakuti orang dari keburukan, juga hanya boleh dipakai dalam urusan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Urusan halal haram, ulama sepakat tidak boleh berdalil dengan menggunakan hadis dhaif. Kemudian beliau menyodorkan fakta. Pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang namanya wanita haid itu sudah terjadi. Jadi nggak cuma sekarang orang haid itu. Dari sejak zaman Nabi, wanita-wanita sudah mengalami haid. Seandainya membaca Al-Quran bagi mereka yang sedang haid itu diharamkan, sebagaimana diharamkannya wanita haid melakukan sholat, maka tentu ini salah satu yang akan dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada penjelasan tentang larangan wanita haid membaca Al-Quran yang sahih. Nah, kemudian ada ulama yang coba menengah-nengahi. Nah, seyogianya setelah kita tahu perbedaan pendapat para ahli ilmu, maka kita katakan sebaiknya wanita yang haid tidak membaca Al-Quran dengan sampai mengeluarkan suara, kecuali dalam keadaan perlu, kecuali ada hajat. Hajat itu contohnya apa? Contohnya misalnya dia pengajar Al-Quran.
dan harus mentalkin murid-muridnya bacaan Al-Quran, menuntun murid-muridnya membaca Al-Quran. Karena ada guru Quran yang metodenya dalam mengajarkan Al-Quran itu menggunakan metode talqin. Dia baca, ditirukan muridnya. Dia baca, ditirunkan muridnya. Lah kalau kemudian guru ini ternyata perempuan, iya kan? Dan dia sedang haid-haidnya 15 hari, berarti kan ngajinya libur 15. Itu berarti dia memang ada hajat, ada perlu untuk mentalqin. Jelas kan? Atau misalnya posisi wanita yang sedang haid itu adalah pelajar yang dia sedang menjalani ujian yang kebetulan ujiannya adalah membaca Al-Quran dan tidak bisa digantikan di waktu yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini ya monggo-monggo saja. Ini pendapat yang mencoba menengah-nengahi antara pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan. Naqif huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.